Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Misida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia adalah ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Dengan kata lain, kemampuan ini berguna untuk menghasilkan keturunan yang baik atau berkembang biak. Reproduksi wanita terdiri dari dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Alat reproduksi eksternal terdiri dari vulva, mons pubis, labil mayora, labil minora, klitoris, vestibulum, introitus, vagina, dan perineum. Sementara alat reproduksi internal terdiri dari uterus, cervix uteri, corpus uteri, ligamentum, vaskularisasi uterus, salping, dan ovum. Di sini saya akan menjelaskan sistem internal, yaitu ovum. Adalah salah satu organ reproduksi dari wanita berukuran sebesar biji kenari yang berfungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause. Dalam hal ini, hormon yang dihasilkan adalah hormon estrogen dan prostogen. Ovarium pada manusia terdiri dari dua bagian, yakni kanan dan kiri. Ovarium berbentuk oval dengan diameter sekitar 2 cm, panjang 3,5 cm, dan tebal 1 cm. Struktur anatomi dan bagian dari ovum. Pertama, bagian pembukaan. Bagian permukaan terletak di bagian paling luar dari ovum yang terdiri dari epitel kuboid, selapis atau epitel germinal. Yang kedua, korteks. Korteks merupakan bagian kulit ovarium yang terletak sesudah bagian permukaan atau di bawah epitel germinal. Korteks tersusun dari jaringan ikatan longgar yang disebut stoma dan juga merupakan tempat yang ditemukan sel folikel dengan berbagai ukuran dari kematangan yang bisa dilihat melalui USG. Medula di bawah korteks merupakan bagian tengah dari ovarium yang terdiri dari jaringan ikatan dan banyak pembuluh darah. Adalah medula atau disebut juga hilus. Fungsi ovarium terdiri dari fungsi reproduksi. Perkembangan sel telur yang terjadi di dalam ovarium disertai dengan kelompok sel bernama sel folikel. Sel tersebut berisi cairan tempat bertumbuhnya sel telur. Sementara sel folikel tumbuh dirangsang oleh hormon FSH. Perkembangan oogonium menjadi oosit terjadi sejak masa embrio, sementara perkembangan oosit menjadi sel ovarium matang tidak akan terjadi sehingga masa pubertas dimulai. Ketika masa pubertas sudah mulai, sel ovum matang akan segera dilepaskan dari sel folikel yang kemudian dikeluarkan dari ovarium ke rahim. Jika sudah masuk ke rahim, maka sel ovum matang tersebut siap dibuahi oleh sel sperma pria. Apabila sel ovum berhasil dibuahi sel sperma, maka akan tumbuh menjadi embrio. Sementara jika sel sperma tidak berhasil membuahi sel ovum, maka wanita akan mengalami menstruasi, yakni dinding endometrium luruh bersama sel ovum yang tidak berhasil dibuahi. Fungsi ovum yang kedua yaitu fungsi endokrin. Dalam hal ini menghasilkan hormon estrogen dan prostogen. Hormon estrogen adalah hormon yang mempunyai peran penting dalam perkembangan seksual dari reproduksi pada wanita. Fungsi hormon estrogen adalah sebagai perangsang perkembangan hormon seks sekunder seperti pertumbuhan rambut kemaluan dan ketiak serta payudara, mengatur siklus menstruasi, dan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim. Selain itu, hormon estrogen juga berperan penting dalam pembekuan darah dan pembentukan tulang. Sementara hormon prostogen tersebut salah satu dari hormon golongan steroid. Hormon ini mempunyai fungsi utama yang berhubungan dengan siklus menstruasi, perkembangan embrio, dan kehamilan. Fungsi hormon prostogen yaitu menstimulasi dinding endometrium rahim supaya menghasilkan tempat yang nyaman bagi pertumbuhan janin. Kedua, selama proses pembuahan, hormon prostogen berfungsi untuk menurunkan respon kekebalan tubuh untuk mempersiapkan kehamilan. Ketiga, bekerja sama dengan hormon prolaktin, prostogen berfungsi untuk mematangkan payudara agar dapat menghasilkan ASI yang lancar. Keempat, gairah seksual meningkat melalui hormon ini.
Kelima, membantu perkembangan saraf otak. Dan keenam, melindungi dan memulihkan kerusakan jaringan otak. Jadi, dalam hal ini, ovarium adalah salah satu organ reproduksi yang mempunyai peran penting dalam sistem reproduksi wanita. Jika wanita memiliki penyakit di sekitar ovarium yang menyebabkan ovarium pecah salah satunya, maka akan berpengaruh pada kesuburannya. Oleh sebab itu, menjaga agar organ reproduksi tetap sehat juga membantu agar ovarium juga turut sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.